warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ide bisnis kami yang sedang kami jalankan, yaitu Cibain Wax. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Andin Alfaiza Lubis, NPM 037. Lalu ada teman saya, Kemudian saya Valencia Angel, NPM 040. Saya Zahra Sofia Rosa, NPM 044. Saya Salsabila Diari Kirani, NPM 050. Saya Muhammad Rizky Pradana Noviano Putra, NPM 055. Saya Abdurrahman Al-Qadiri dengan NPM 344. di sini kami ingin memperkenalkan produk kami, yaitu Cibai Wax. Alasan kami memilih bisnis kami karena usaha yang akan dijalankan adalah di bidang kuliner. Lalu jajanan cibai ini belum banyak ditemukan di kalangan-kalangan pedagang. Cibai atau juga aci ngambai adalah makanan unik, dibuat secara sederhana namun menghasilkan rasa yang lezat. Cibai memiliki banyak keistimewaan, di antaranya mempunyai banyak varian rasa dan sensasi berbeda dengan makanan pada umumnya, sehingga membuat para pelanggan akan ketagihan untuk membelinya lagi. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT untuk kekuatan usaha, di mana memiliki cita rasa yang unik dan enak. Yang kedua ada harga cukup murah dan terjangkau, lalu penataan makanan yang rapi dan bersih, lalu ada pelayanan yang ramah dan ceria. Ya, masuk ke kelemahan usaha. Yang pertama, produk Cibai mudah ditiru. Lalu kedua, daya tahan produk Cibai. Yang ketiga, ada kurangnya variasi produk Cibai. Lalu selanjutnya ada kesempatan usaha, di mana yang pertama ada dapat membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Di sini karena bahan baku dan pembuatannya yang mudah, oleh karena itu kami berniat bekerja sama kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk kami demi meningkatkan kualitas produk dan inovasi agar usaha kami dapat berkembang. Yang kedua, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan, di mana produk kami kali ini menyediakan berbagai varian rasa, seperti cibai original, spicy cibai, dan cibai ayam suwir. Kedepannya kami ingin berinovasi untuk membuat cibai dengan varian yang lebih baik. Yang ketiga, ada pemasaran yang semakin mudah, di mana kami akan mempromosikan produk kami melalui jejaring sosial seperti WhatsApp dan Instagram, melalui pamflet dan cuplikan video. Kami juga mempromosikan secara langsung melalui teman dan kerabat terdekat. Yang terakhir yaitu keunggulan produk, di mana produk yang kami tawarkan merupakan makanan ringan yang lezat, bergizi, mempunyai cita rasa unik, dan harga yang terjangkau. Produk ini bernama Cibai, yaitu aci dengan perpaduan kulit pangsit yang renyah di luar. Kemudian Selanjutnya, yang pertama ada munculnya pesaing baru. Ini memungkinkan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi bisnis yang sudah ada. Misalnya terjadi perebutan pasar serta perebutan sumber daya produksi. Kemudian yang kedua ada daya tahan produk Cibai. Produk makanan Cibai ini bersifat tidak lama. Tidak tahan lama, produk ini hanya bertahan 1 hari di suhu ruang dan 3 hari di dalam kulkas. Yang ketiga ada kenaikan bahan baku. Jadi produk usaha Cibai seringkali terdapat kenaikan pada harga bahan baku, misalnya ayam, minyak goreng, dan cabai. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi usaha kami. Next. Kemudian perumusan rencana untuk usaha Cibai dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Untuk mengembangkan usaha Cibai kami dalam waktu ke depan, kami merencanakan salah satunya dengan cara pemberdayaan. Kemudian tujuan dari pengembangan produk Cibai itu sendiri adalah untuk yang pertama memenuhi keinginan konsumen atau pelanggan Cibai
memenangkan persaingan dengan pedagang yang sejenis, meningkatkan jumlah penjualan Cibai, mendayagunakan sumber-sumber produksi Cibai. Next. Rencana pengembangan usaha Cibai melalui pola kemitraan. Dalam pengembangan kerjasama usaha Cibai ini, pola kerjasama yang dijalankan melalui dua kemitraan, yaitu yang pertama ada franchise. Franchise merupakan suatu bentuk sinergitas usaha yang ditawarkan oleh suatu pelaku usaha atau perusahaan yang sudah memiliki kinerja unggul. Yang kedua, reseller merupakan orang yang melakukan penjualan atas produk orang lain dengan sebuah kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui reseller, owner atau supplier dapat memperluas pemasaran produksinya sebagai strategi distribusi tidak langsung. Next. Berikut perbedaan kedua pola kerjasama yang dilakukan dalam pengembangan usaha Cibai. Yang pertama ada franchise, modal usaha relatif lebih besar, berkisar 9-17 juta. Difasilitasi dengan gerobak atau meja portable, disediakan payung kain untuk fasilitas meja portable, disediakan kompor dan alat penggorengan, serta diberikan bonus Cibai siap goreng 500 piece. Kemudian yang reseller modal usaha relatif tidak besar, minimal 200.000 sudah dapat bergabung dengan usaha Cibai, diperbolehkan bergabung dengan usaha dan dagangan yang lain, tidak difasilitasi gerobak atau meja portable, bahkan payung dan lainnya. Kemudian terdapat ketentuan target penjualan harian. Selanjutnya yaitu strategi optimasi marketing mix. Marketing mix adalah sekumpulan pemasaran yang digunakan untuk meraih tujuan bisnis. Pada dasarnya ada 4 variabel yang ada di dalam marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan ringan yang lezat, bergizi, mempunyai cita rasa unik, dan harga yang terjangkau. Produk ini bernama Cibai, yaitu aci dengan perpaduan kulit lumpia yang renyah di luar. Produk kami menyediakan berbagai varian seperti original, spicy, dan ayam suwir. Next. Selanjutnya yaitu price. Biaya bahan baku yang kami keluarkan untuk memproduksi Cibai yaitu tepung tapioka 500 gram seharga 13.000, bahan pelengkap seperti minyak goreng, bawang putih, dan lain-lain yaitu seharga 28.000. Untuk kulit lumpia 1 pak seharga 10.000, daging ayam 500 gram seharga 18.000, packaging 1 pak seharga 16.000. Total biaya bahan baku yang kami keluarkan yaitu 85.000. Selanjutnya analisis hasil usaha. Jika produk Cibai ayam suwir kami terjual 24 dengan harga satuan 10.000, maka total yang akan kami dapatkan yaitu 200.000. Untuk mencari biaya per unit yaitu biaya bahan baku 85.000 dibagi jumlah terjual yaitu 24 dengan hasil 4.250. Selanjutnya mencari break-even point atau BEP, yaitu total biaya dibagi harga jual per unit dikurangi biaya. 85.000 dibagi 10.000 dikurangi 4.250 sama dengan 85.000 dibagi 5.750, hasilnya 14,7. Lalu dibulatkan menjadi 15. Jadi Cibai Cibai Nuax akan mencapai break-even point jika 15 produk terjual. Next. Selanjutnya yaitu place. Untuk tempat usaha, kami di sini masih berjualan dari rumah tempat produksi. Dan produk yang kami jual dapat dibeli dengan sistem pre-order. Di sini kami juga menggunakan sistem COD untuk lokasi yang berdekatan dengan kampus Universitas Veteran Jawa Timur. Selain itu, pelanggan juga dapat mengambil produk langsung pesanan ke tempat rumah produksi Cibai Nuax, dan kami juga melayani via Gojek dan Grab untuk mengantar Cibai Nuax ke rumah pembeli. Selanjutnya, yang terakhir yaitu promotion.
Kami akan mempromosikan produk kami melalui jejaring sosial seperti WhatsApp dan Instagram, melalui pamflet dan juga cuplikan video. Selain itu, kami juga mempromosikan secara langsung melalui teman dan kerabat terdekat. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen, agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Kami juga menyediakan website untuk wadah para konsumen memberikan saran dan honest review atas produk yang kami buat. Next. Lalu ada layout dan desain, yaitu dimensi produk. Packaging yang digunakan yaitu paper lunchbox full laminasi bahan craft dengan ukuran 19,6 kali 12,4 kali 5 cm. Lalu di sini ada blok diagram, yaitu apabila ada pesanan masuk, selanjutnya kami akan pengadaan bahan baku. Selanjutnya yaitu proses pengemasan. Setelah itu memasukkan cibai dan saus ke dalam kemasan. Setelah itu kami akan mendistribusikan produk cibai hingga sampai ke tangan konsumen. Next. Karena penjualan Cibayu Wax ini secara online, maka berikut adalah layout online Cibayu Wax. Jadi pada gambar pertama itu ada layout profil dan deskripsi akun sosial media Cibayu Wax. Kemudian yang kedua ada layout testimoni Cibayu Wax. Dan yang ketiga itu merupakan layout foto produk dan kemasan Cibayu Wax. Next. Berikut adalah struktur organisasi. Yang pertama, jabatan founder, uraian tugasnya yaitu menetapkan visi perusahaan dan memastikannya unik dan menarik bagi calon konsumen. Jumlahnya ada 1 orang, kemudian ada CEO, yaitu memimpin, memotivasi, dan mengembangkan tim agar bisnis tetap berjalan sejalan dengan strategi, visi, dan misi perusahaan. Di sini jumlahnya juga 1 orang, kemudian ada CFO, yaitu melacak arus kas dan perencanaan keuangan serta menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dan mengusulkan tindakan korektif. Jumlahnya juga tetap 1 orang. Kemudian ada COO, yaitu bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan termasuk produksi, penjualan, pemasaran, dan pengiriman produk atau layanan, jumlahnya 1 orang. Dan yang terakhir ada CMO, yaitu menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau mitra bisnis. Di sini jumlahnya ada 2 orang. Next. Selanjutnya ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Next. Pertama ada planning. Planning adalah kami selalu melakukan produksi langsung setiap ada pesanan yang masuk dan kami tidak menggunakan bahan pengawet dalam setiap produksi kami. Dibutuhkan perencanaan yang sangat matang untuk melakukan strategi usaha. Adapun faktor yang mempengaruhi tahap perencanaan yaitu SMART. Yang pertama spesifik, menentukan target yang terarah. Kedua ada measurable, yaitu mengukur kriteria yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam mencapai target. 3. Attainable, yaitu target harus jelas, dapat dicapai. 4. Relevan, yaitu memilih target sesuai kemampuan. Kemudian yang kelima ada timely, pelaksanaan waktu harus ditekan agar tepat sasaran. Next. Yang kedua ada organizing, yaitu dilakukan untuk menyusun pembagian tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Usaha Cibayu Wax ini kan memiliki 6 orang pegawai yang kesemuanya direkrut dari sesama teman sebaya atau teman sekelompok. Tidak ada penetapan kriteria khusus dalam rekrutmen pegawai, lebih mengutamakan karakter calon pegawai yang akan direkrut, yakni calon karyawan yang mengutamakan kejujuran, kebersihan, kesabaran, keramahan, tanggung jawab, dan kerja keras. Next. Oke, selanjutnya yaitu actuating. Actuating dalam upaya ini untuk menggerakkan seluruh anggota agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan dalam usaha Cibai ini adalah di mana owner akan terus mengelola dan melaksanakan rencana awal yang sudah kami buat sebaik mungkin dan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.
Begitu juga akan memimpin dan berkomunikasi kepada orang-orang yang mau bekerja sama. Next. Oke, selanjutnya aspek manajemen keuangan, yaitu menetapkan anggaran yang sesuai untuk berbagai kebutuhan bisnis seperti gaji karyawan, persediaan, pemasaran, dan lainnya. Lalu memantau arus kas, laporan laba rugi, neraca, dan lainnya untuk memastikan keseimbangan keuangan bisnis jiwa. Next. MSDM, rekrutmen dan seleksi. Menyusun proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang efisien, lalu pengembangan karyawan, memberikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan kepada karyawan, lalu yang terakhir evaluasi kinerja, menilai kinerja karyawan secara berkala dan memberikan umpan balik konstruktif. Selanjutnya yaitu operasional. Yang pertama yaitu pemantauan persediaan, mengelola persediaan barang atau bahan baku dengan efisien. Yang kedua, manajemen proses produksi, memastikan proses produksi berjalan lancar dan efisien. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pemasaran. Dalam pemasaran yang pertama yaitu riset pasar, mengidentifikasi peluang pasar dan tren konsumen. Yang kedua, rencana pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran dan periklanan. Dan yang terakhir, pelayanan pelanggan, menyediakan pelayanan pelanggan yang baik untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Terakhir yaitu kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa dengan adanya usaha ini mampu mewujudkan tujuan kami, yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Serta kami berharap agar pelaksanaan usaha yang kami dirikan yaitu Cibainyuax dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti apa yang kami harapkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.